atau yang biasa disebut PF leading power factor. Ini adalah sudut fase arus relatif terhadap tegangan, yaitu arus mendahului dari tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Nah, yang dimaksud sudut fase arus relatif terhadap tegangan yang mendahului dari tegangan itu bisa dijelaskan nanti lewat diagram. Yang ketiga itu yang kami presentasikan yaitu beban induktif. Beban induktif itu terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, transformator, atau solenoida. Beban ini dapat mengakibatkan pergeseran fasa pada arus sehingga bersifat lagging. Arus lagging yang biasa disebut PF lagging atau power factor ini disebut fase arus relatif terhadap tegangan. Berbeda dengan beban kapasitif tadi, kalau induktif itu yang tertinggal itu arusnya, jadi tegangannya keluar terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis yang mengakibatkan fase arus bergeser dan tertinggal terhadap tegangan. Beban ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Ini tadi diagram yang mau dijelaskan di kapasitif juga. Jadi di sini itu kita umpamakan arusnya keluar. Yang itu Nah, ini kita umpamakan arusnya. Jadi kita kan hanya di bro. Nah, ini loh bro, kalau ada itu banget. gimana dong? Nah, iya. Sip. Nah, di sini kita umpamakan sebagai arusnya. Lalu arus kan tertinggal. Lalu keluar tegangan. Sehingga pada saat 90 derajat TL-nya tegangannya keluar. Dan ini diagram contoh ininya, kurvanya di gelombang. Jadi current-nya keluar dulu. Sebenarnya kan kalau dilanjutkan kan ini jatuhnya di sini. Jadi current-nya keluar, setelah itu tegangannya ganti keluar. Karena pada induktor tegangannya itu tertahan untuk mengaktifkan induktornya. Induktornya kan itu sebagai hambatan yang besar. Jadi tegangan saat melewati induktor akan tertahan karena untuk mengaktifkan induktor itu perlu tegangan yang besar. Tapi setelah tegangan sudah terbiasa lewat di induktor, maka induktor akan menjadi seperti kabel biasa. Nah, ini persamaan daya aktif untuk beban induktif. Dari diagram tadi bisa dirumuskan daya aktif itu hasil dari V kali I kali cos P, di mana V itu daya aktif yang diserap beban, satuannya watt. V itu tegangan yang mencatu beban, dan I itu arus yang mengalir pada beban, serta P itu sudut antara arus dan tegangan. Jadi di diagramnya tadi yang koordinat Ini diagram fasor. yang siku tadi, nah itu koordinat itu sudut antara arus dan tegangan. Itu kan ada sudutnya, nah itu dihitung cosnya, nanti dimasukkan dalam rumus. Nah, yang ini di diagram ini ada ini. Ini rumus untuk reaktansi induktif atau simbolnya XL. XL itu rumusnya omega kali L, di mana omega itu adalah hasil dari 2 kali P kali F. Soalnya kita kalau mengerjakan soal biasanya yang diketahui hanya F-nya, kita harus cari omeganya sendiri. XL sama dengan 2 kali P kali F kali L itu terdiri dari XL adalah reaktansi induktif, F itu frekuensi, satuannya Hertz, L itu induktansi dari induktornya sendiri, satuannya Henry, sama P itu
atau standar. Bagian terakhir impedansi atau Z dengan rumus Z sama dengan akar L kuadrat tambah XL kuadrat dengan Z sama dengan impedansi, R resistansi dan XL merupakan beban induktif. Kita memiliki contoh soal seperti gambar di kiri. Carilah nilai Z pada rangkaian di atas. Yang pertama kita mengetahui rumus dari beban induksi yaitu XL sama dengan omega kali L, di mana omega itu 2 kali L. Nah, karena diketahui 2 kali F, F-nya diketahui 60 Hz dan juga L-nya diketahui 120 mili karena satuannya Henry, jadi kita harus mengalihkan mili Henry dengan 10 pangkat minus 3 sehingga hasilnya menjadi 45,239 ohm. Lalu Z-nya akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat sehingga R kuadratnya atau resistansinya 560 kuadrat sesuai pada soal ditambah 45,239 kuadrat sehingga mendapatkan hasil 561,824 ohm. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Oh iya kan? Oh, belum. Kamu kelihatan bingung. Ini nggak usah. Silakan yang mau bertanya. Tidak. Akan suruh. Tekan suruh. Terus lah, Mister Joe. Terkata sungguh. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Oh iya enggak. Mau tanya? Iya. Musuh Jadi kan itu dijelaskan. Kan kelemahan kan menjelaskan beban induktif. Nah itu untuk pengaplikasiannya dalam rangka itu apa? Contohnya itu dalam apa? Ya ini di apa namanya di mesin kita aja di bengkel kan pasti mesin-mesin menggunakan motor kan motor itu ada lilitannya. Nah kan biasanya seperti itu. Biasanya lebih banyak di industri-industri itu kan pakainya mesin-mesin yang menggunakan motor. Ya. Nah motor itu kan ada lilitannya. Ya seperti itu. Pokoknya apa, beban induktif itu beban yang berupa lilitan. Mungkin selain motor juga ada, tapi yang banyak dipakai di sini ya motor itu. Penggunaan trafo juga itu kan menghasilkan beban induktif. Iya. Pokoknya ada lilitannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah saya pertanyaan saja? Mas, iya. Sangat simpel sekali. Ada pertanyaan yang lain? Mau tanya? Ya. Iya. Putri. Bedanya induksi sama induktif itu? Ah, bedanya induktansi sama induktansi sama induktif sama. Sama. Oh, sama. Oh iya. Nggak percaya itu cuma kata-kata doang. Nah, sudah. Udah materi saya. Coba aja jadi. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi?
Nggak ada yang mau tanya lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok W. Terima kasih.